Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman keras kepada negara-negara anggota BRICS. Jika mereka menciptakan mata uang baru untuk menggantikan dolar Amerika Serikat, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor sebesar 100%. Memangnya apa sih yang mendorong ancaman besar ini dan apa dampaknya bagi perdagangan global? Donald Trump dengan tegas meminta negara-negara BRICS untuk berkomitmen tidak menciptakan mata uang baru sebagai alternatif untuk dolar Amerika Serikat. Ia mengatakan, kami tidak akan berdiri dan menonton negara-negara BRICS mencoba menjauh dari dolar. Jika negara-negara ini tetap bersikukuh, tarif impor sebesar 100% akan dikenakan. Trump berulang kali menekankan pentingnya dolar Amerika Serikat tetap menjadi mata uang cadangan global. Dia menganggap jika negara-negara mulai mengganti dolar dengan mata uang lain, ini akan menjadi pukulan yang besar bagi ekonomi Amerika Serikat. Dengan ancaman tarif 100%, Trump menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan supremasi dolar. Trump dan tim ekonominya tengah mempertimbangkan berbagai langkah untuk menghukum negara-negara yang mencoba berdagang tanpa dolar. Kalau menurut saya nih guys, ada apa dengan Amerika ya kan? Hingga basic tarif impor dirubah untuk beberapa negara, apalagi untuk China. Wah, apa ya masalahnya ya? Apakah ini strategi terbaik menurut Amerika, ataukah ini strategi bunuh diri? Hanya gara-gara sistem BRICS. Wow. Atau karena apa nih alasannya? Yuk kita lihat lagi. Mulai dari kontrol ekspor hingga pungutan perdagangan, langkah-langkah ini diambil untuk menekan negara-negara yang menentang dolar. Dengan ancaman tarif yang semakin tegas, apakah negara-negara BRICS akan mundur atau malah memperkuat niat mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar? Berikan pendapatmu di kolom komentar. China menegaskan bahwa negaranya tidak menginginkan perang dagang dengan Amerika Serikat, namun siap dengan segala kemungkinan. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada Rabu 16 April setelah Gedung Putih. Nah, kira-kira nih guys, menurut YouTubeholic semua, Amerika menaikkan pajak tarif dasar impor. Wah, ini kan pasar perdagangan global loh. Tiba-tiba naik. Wah, apakah ini karena BRICS itu atau bukan? Saya yakin ini. Kalau kita analisa, apakah ini ide brilian buat Amerika atau ide bunuh diri? Karena untuk mengimbangi ataupun ketakutan tentang BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dan kawan-kawannya. Karena saat ini perdagangan dunia masih mendewakan mata uang dolar. Wah. Mengumumkan tarif impor Cina sebesar 245%. Dikutip dari China Daily, Lin menegaskan posisi Cina dalam menghadapi perang dagang tidak berubah. Namun ia meyakini ketegangan ini tidak akan menguntungkan siapapun. Lin juga menyampaikan Cina selalu terbuka terhadap penyelesaian melalui dialog. Namun dialog harus dilakukan dengan cara yang setara dan saling menghormati. Sebelumnya, Gedung Putih menyebut kenaikan tarif impor terhadap barang-barang dari China merupakan bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump. Donald Trump diduga sengaja ingin pasar keuangan Amerika Serikat anjlok. Alasannya, pemerintah Amerika harus membayar utang sebesar 7 triliun dolar dalam 6 bulan ke depan, dan Trump enggak mau bayar bunga di atas 4%. Dengan membuat ketidakpastian seperti ancaman tarif impor, investor akan panik dan mulai menjual saham, kemudian pindah ke obligasi yang lebih aman, bikin imbal hasil turun. Turunnya imbal hasil ini bisa kasih ruang buat The Fed nurunin suku bunga, yang ujungnya bikin biaya refinancing utang jadi lebih murah. Strategi ini ekstrem dan berisiko, tapi bisa jadi senjata rahasia Trump untuk menyelamatkan ekonomi dari balik layar. Tapi guys, pertanyaannya, semua lebih cenderung mungkin ya ini karena masalah BRICS, perkumpulan negara-negara yang tergabung di BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Karena kenapa? Kalau BRICS ini sampai jaya menguasai pasar global, semua transaksi keluar masuk barang, perdagangan seluruh dunia memakai BRICS, jelas pasti dolar melemah.
Karena orang udah nggak perlu dolar lagi kan. Transaksi bisa melalui sistem BRIC. Ini langkah jenius atau permainan berbahaya yang bisa hancurkan pasar global. You heard of BRICS? BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. And there is other 5 countries, I don't know if they have joined already or they are joining. Saudi Arabia, Argentina, Indonesia, Egypt, Iran. Did you know Iran will play a role in the Middle East when World War III happens to strike Israel? 5 and 5, 10. What do they want to do with this Jadi BRICS? nantinya ini bisa perang kubu. Jadi wilayah dunia itu dipecah. Wilayah barat, wilayah timur, ataupun Eropa, Asia, Rusia. Pak, kalau kita lihat dari ekspresi Donald Trump penuh dengan emosi, kayak penuh dengan amarah, dia benar-benar antusias merubah sistem dasar pajak ini. Karena dianggap saat ini perdagangan global mengerucutnya ke dolar Amerika. Makanya muncul BRIC tersebut adalah untuk mengimbangi option A, B. Kalau option A-nya mungkin pakai dolar, B-nya pakai BRIC. Nah, kalau sekarang perdagangan global lari ke BRIC, otomatis dong transaksi seluruh dunia ini, perdagangan ekonomi dunia sudah tidak memakai kurs mata uang dolar Amerika. Tapi nanti larinya ke sistem perdagangan BRIC di mana di bawah naungan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Dan banyak teman-teman anggota BRIC-nya yang lain. Wah, makin seru nih. Tapi bakal ngeri juga ya. Setahu kita kan saat ini Amerika emang negara superpower. Negara yang mengontrol sistem transaksi perdagangan secara global di seluruh dunia. Karena semua transaksi perdagangan di seluruh dunia masih menggunakan mata uang dolar. Wah, gimana jadinya ya nanti kalau atau transaksi secara global di perdagangan internasional nanti lebih dominan memakai BRIC. Wah, pasti melemah itu mata uang dolar. Indonesia akhirnya memutuskan negosiasi sama Amerika Serikat soal tarif Trump yang berlaku mulai 9 April. Emangnya bisa? Bukan cuma Indonesia, negara-negara di ASEAN kompak memilih negosiasi daripada retaliasi atau membalas dengan memberikan tarif ekstra ke AS kayak Uni Eropa, Kanada, dan Cina. Tunggu, sebelum bahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu tarif Trump dan apa dampaknya buat warga biasa kayak kita. Tarif itu maksudnya pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke AS dari negara lain termasuk Indonesia. Trump yakin penerapan pajak itu bisa membuat warga AS membeli lebih banyak barang buatan Amerika, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Dengan pajak itu, dia juga ingin lebih banyak perusahaan luar negeri buka pabrik di AS. Mulai 5 April, semua barang-barang yang diimpor ke AS dikenakan tarif dasar 10%. Tapi, Indonesia dan 59 mitra dagang AS lainnya kena tarif yang jauh lebih tinggi karena menurut AS, Indonesia dan mitra dagang lainnya juga mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang-barang dari AS. Nah, barang-barang dari Indonesia yang dijual di AS akan kena pajak 32% per 9 April. Selama ini, Indonesia mengekspor barang-barang elektronik, tekstil, alas kaki, dan beberapa barang serta bahan lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, YouTube balik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast, ingat speak up. Podcast Adam Jeep. Nah, YouTube balik semua. Dimanapun berada, semoga YouTube balik semua sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya makin melimpah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang yang masih panas di perdagangan global nih guys. Bayangkan, karena kenapa? Dengan aturan baru Donald Trump merubah basic atau presentase pajak perdagangan internasional. Wow, jadi pajak impor itu dirubah oleh Donald Trump dan berpengaruh kepada perdagangan secara global ya. Kita nggak tahu nih, apakah karena Donald Trump ingin menghajar sistem perdagangan atau ekonomi China, atau karena BRIC. Jadi ada dua nih. Apakah Donald Trump ini merubah tarif dasar impor untuk perdagangan secara global? Karena saat ini perdagangan masih memakai
mata uang dolar. Jadi apapun transaksinya di negara apapun tetap dilarikan ke dolar dulu, memakai mata uang dolar. Nah, apakah Donald Trump ini karena adanya BRIC, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bersama negara-negara anggota lain yang tergabung di BRIC? Atau karena untuk memadamkan ekonomi China? Jujur, saat ini perputaran ekonomi perdagangan internasional itu hampir dikuasai oleh China, guys. Kelihatan banget ya tadi dari ekspresi Donald Trump, begitu ketakutan, begitu tegang, dan begitu penuh emosi dan ambisi. Antara dua, apa gara-gara China atau gara-gara BRIC? Wah, kebayang nggak sih guys? Bayangin ya, kalau seumpama sekian persennya, anggap 70% perdagangan secara global memakai sistem BRIC. Wah, udah pasti dolar akan melemah. Banyak orang yang membuang dolar, banyak orang yang tidak perlu dolar lagi. Karena BRIC ini adalah akan memakai sistem mata uang negara masing-masing. Jadi ibarat kata BRIC ini semacam uang elektronik kali ya, tempat transaksi digital, semacam itulah. Yang nantinya tetap tempat transaksi sistem perdagangan secara global yang dimana memakai mata uang negara masing-masing. Nanti kita ada pembahasan tentang BRIC. Nah, itu balik semua. Gimana sih reaksi Pak Prabowo menghadapi gaya Donald Trump yang merubah tarif dasar pajaknya untuk perdagangan secara global? Kita lihat yuk, gimana reaksi Pak Prabowo nih. Masalah Trump. Ya, nah masalah Trump ini akan kita harus lihat nanti. Mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin. Terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu. Semangat ya, semangat Pak Prabowo. Buktikan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tidak berdampak atas naiknya tarif dasar impor yang diberlakukan oleh Donald Trump. Furniture. Ya, ini berat karena ini pada karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya. Oke, mantap itu statement Pak Prabowo ya. Saya yakin bersama Pak Prabowo nih Indonesia makin bangkit, makin maju, makin sejahtera rakyatnya. Dan Indonesia makin menguasai pasar global. Wow, jadi emang Pak Prabowo sangat optimis ya. Ya, kalau saya menurut analisa saya ini ada dua sebetulnya. Masalah BRIC atau masalah dengan China. Karena jelas Amerika takut. Selama ini kan udah turun-temurun, udah puluhan tahun, Amerika menguasai perdagangan internasional, pasar global. Makanya transaksi apapun, kalau kita transaksi secara jalurnya internasional selalu dilempar ke dolar dulu. Karena wajib seperti itu. Kita masih mendewakan dolar. Nah, dengan adanya muncul sistem BRIC ini, jelas akan membahayakan buat stabilitas ekonomi Amerika. Jelas akan membahayakan stabilitas perputaran dolar di dunia. Akan berdampak kalau semua transaksi perdagangan global itu udah dikuasai oleh BRIC. Nah, ngomong-ngomong nih guys, YouTube balik semua. BRIC ini apa sih? Walaupun singkatannya yaitu tadi, BRIC adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tapi apa sih BRIC ini? Nanti fungsinya seperti apa? Apakah BRIC ini berbentuk pecahan mata uang BRIC? Atau BRIC ini sebuah sistem transaksi untuk perdagangan global? Yuk kita lihat penjelasannya. Tapi sebelum itu saya tetap disclaimerkan dulu ya untuk informasi dari konten Adam Jeep ini. Yuk kita lihat apa sih BRIC? Simulasinya seperti apa? Sistem dan cara kerjanya seperti apa? Yuk kita lihat.
Bang, tolong jelasin dong, apa itu kelompok ekonomi BRICS? Katanya mereka mau ngebuat mata uang sendiri ya. Terus kemarin Indonesia kayaknya ikut pertemuan BRICS. Apakah itu berarti Indonesia bergabung dengan Blok Timur? Gila, ini pertanyaan bagus banget. So, langsung aja kita bahas. Sebelum membahas lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu apa itu BRICS. Tahun berapa mereka didirikan dan apa tujuan BRICS didirikan. BRICS adalah singkatan dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pertama kali dibentuk pada tahun 2009. Awalnya namanya adalah BRIC. Namun di tahun 2010, South Africa atau Afrika Selatan memutuskan untuk bergabung sehingga disingkat menjadi BRICS. Nah, saat ini sudah banyak negara yang bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS, termasuk Arab Saudi, Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, Argentina, dan masih banyak lagi. Tujuan utama didirikannya BRICS adalah karena mereka ingin keluar dari dominasi Barat dalam sistem mata uang. Jadi mereka semacam ingin membuat reformasi ekonomi internasional dan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Kemudian muncul pertanyaan, memang ada apa bang dengan dolar Amerika Serikat? Kenapa sampai negara-negara itu resah banget dengan dolar dan mereka pengen keluar sampai ngebentuk aliansi ekonomi sendiri seperti BRICS ini? Kita jadi tahu nih, ternyata BRICS adalah sebuah sistem transaksi perdagangan secara global yang mandiri, di mana kita tidak melibatkan lagi US dollar. Ya, malah di sini keterangannya kita bisa memakai mata uang negara masing-masing. Selama ini kan kalau kita transaksi secara internasional, ada satu objek barang, barang itu dinilai dulu dengan harga dolar, berapa dolar ditransaksikan melalui dolar, baru nanti setelah transaksi melalui dolar, baru dikurs ke mata uang negara masing-masing. Itu yang selama ini kita pakai ya, jadi transaksinya selalu pakai dolar dulu. Oke, jadi di dalam dunia internasional, transaksi perdagangan antar negara itu kebanyakan bergantung pada satu sistem pembayaran yang namanya adalah SWIFT. Apa kepanjangannya? Yaitu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Simpelnya, sistem pembayaran ini bakal ngatur gimana pesan-pesan keuangan antar bank dikirimkan dengan aman. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, mata uang yang paling dipakai buat transaksi global adalah dolar Amerika Serikat. Jadi, dolar Amerika Serikat itu dipakai buat beli minyak, beli barang-barang impor, pokoknya apapun deh yang berkaitan dengan perdagangan internasional pakai dolar. Jadi Amerika itu ngebuat sistem yang namanya SWIFT dan jaringannya luas banget, ada 11.000 anggota. Nah, hampir semua bank besar dunia mengikuti sistem ini. Jadi setiap transaksi harus lewat sistem yang dipimpin oleh Amerika ini. Negara-negara tergantung banget sama dolar. Nah, lo mau tahu nggak kenapa negara-negara itu was-was banget kalau menggunakan sistem SWIFT ini? Karena mereka berkaca pada tahun 2008. Nah, saat itu ada krisis keuangan global yang bermula dari Amerika di Wall Street dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, lo bisa bayangin sendiri kan, mengapa negara-negara bisa was-was? Karena kalau krisis terjadi di Amerika, negara-negara semua bakal terdampak karena Amerika punya sistem SWIFT. Ditambah lagi, Amerika Serikat punya kekuatan buat ngasih tekanan ke negara-negara lain dengan ngeblokir akses SWIFT milik mereka kalau negara lain macam-macam. Apa dampaknya kalau sebuah negara itu akses SWIFT-nya diblokir? Jadi negara itu bakal kesulitan buat melakukan transaksi luar negeri. Salah satu negara yang beberapa kali diganggu dengan sistem SWIFT Amerika ini adalah China. Bayangin aja, China itu berkali-kali diancam bakal diblokir sistem SWIFT-nya. Ya, syukurnya belum kejadian. Tapi kejadian ini ngebuat negara lain jadi was-was kan? Nah, itulah mengapa akhirnya negara-negara lain yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan bersatu. Jadi mereka tuh mikir, wah kita mesti punya sistem sendiri nih, biar nggak bergantung pada dolar Amerika Serikat dan sistem SWIFT-nya. Sehingga muncullah kelompok ekonomi yang dinamakan BRICS. 5 negara ini kemudian menciptakan BRICS Pay. Simpelnya ini adalah sistem pembayaran internasional tapi versi negara-negara BRICS. Tujuannya supaya mereka tuh bisa transaksi pakai mata uang lokal masing-masing. Jadi dengan menggunakan BRICS Pay ini, negara-negara yang bergabung itu nggak perlu repot-repot harus tukar ke dolar dulu kalau mau transaksi internasional. Jadi bisa menghemat biaya transaksi dan nggak usah khawatir sama perubahan nilai tukar dolar yang kadang naik kadang turun. Oke guys, itu tadi ya penjelasan secara rinci apa itu BRICS dan simulasi kerjanya sistem transaksi perdagangan secara global dikala memakai BRICS dan memakai dolar, ya kan? Wajar dong kalau Donald Trump sekarang sebagai Presiden Amerika terpilih merasa ketar-ketir, ketakutan. Malah Donald Trump menaikkan tarif pajak impornya untuk China yang fantastis. Jadi otomatis nih para pembisnis internasional saat ini melihat apakah Donald Trump ini karena mau menghancurkan ekonomi perdagangan Cina yang hampir menguasai semua aspek perdagangan di seluruh dunia, atau karena munculnya BRICS. Jelas ini dua keadaan dan situasi ini akan mengancam stabilitas perekonomian Amerika. Yang selama ini Amerika negara kuat, negara di mana ujung tombak transaksi perdagangan secara global. Karena saat ini perdagangan transaksi secara global itu wajib memakai dolar dulu untuk transaksinya.
Makanya buru-buru Donald Trump menaikkan tarif impornya, tarif pajaknya. Wah, semua berdampak ke beberapa negara, termasuk Indonesia, ya kan? Tapi ya bisa juga guys, kalau seumpama BRIC ini udah berfungsi, udah berjalan sistem ini, semua orang transaksi, anggaplah 70% perdagangan secara global, perdagangan internasional memakai sistem BRIC. Nggak kebayang berapa puluh negara atau ratus negara yang sudah tidak perlu dolar lagi, betul nggak? Jadi perputaran dolar ya mungkin di beberapa negara dan otomatis hanya di wilayah negara Amerika Serikat atau negara bagian dari Amerika mungkin. Yang bahayanya kalau nanti sekian persen, sekian besarnya negara-negara dunia udah masuk dan tergabung di dalam sistem BRIC. Apalagi kalau nanti BRIC sampai punya mata uangnya, pecahan mata uangnya, wah, pasti ekonomi Amerika bakal merosot, bakal hancur dan ambruk. Yang ada orang transaksi melalui sistem BRIC semua, ataupun memakai mata uang BRIC. Andai kata nanti ada pecahan mata uang BRIC-nya. Kalau sekarang ini kan BRIC itu hanya sebuah sistem atau strategi untuk transaksi perdagangan di kancah internasional atau global. Cina ini saat ini di sektor apapun udah menguasai pasar perdagangan secara internasional. Nah, oke YouTubeolik semua, itu tadi informasi tentang seputar Donald Trump yang saat ini kayak ketakutan hingga dia apakah dia sadar, apakah ini ide briliannya dia bersama tim pemerintahan Amerika yang saat ini dipimpin oleh Donald Trump, atau ini sebuah sistem kebodohan yang akan membawa Amerika ke titik defisit, ke titik hancurnya perekonomian dengan menaikkan tarif dasar impor ini. Berbarengan BRIC juga udah siap untuk bersaing. Berbarengan juga China makin menggaung di mata dunia secara perdagangan, perekonomiannya semakin kuat. Wah, yang jelas saya tetap berharap jangan sampai berdampak kepada perekonomian Indonesia. Dan saya berharap rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia makin sejahtera, ekonominya makin jaya, makin maju, makin makmur bersama Bapak Presiden Prabowo. Oke YouTubeolik semua, itu tadi konten dari Adam Jeep tentang seputar Mr. Donald Trump menaikkan tarif dasar impor di kancah perdagangan internasional atau secara global. YouTubeolik semua yang mau membantu, mohon dukungannya, karena tanpa dukungan support dari YouTubeolik semua, para Adam Jeep lovers, mungkin channel Adam Jeep hanya menjadi channel yang biasa aja. Tapi berkat kebaikan YouTubeolik semua dan para Adam Jeep lovers, alhamdulillah channel Adam Jeep terus makin baik dan makin baik lagi. Silakan yang mau memberikan kritik dan saran, Adam Jeep sangat menunggu. Yang mau membantu mohon dukungannya melalui tanda terima kasih, super chat, super thank, atau bergabung di komunitas Adam Jeep. Nah YouTubeolik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Adam Jeep selalu doain YouTubeolik semua, para Adam Jeep lovers selalu dipermudah, dikabulkan atas apa yang menjadi cita-cita dan ekspektasinya. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.